Bau bawang putih dan kunyit yang meresap samar-samar di serat kain daster yang dikenakannya adalah parfum yang paling dikenal oleh Sari. Itu adalah aroma kerja keras. Aroma dapur produksi pusat yang mengawasi puluhan ribu potong ayam setiap hari. Aroma yang menjadi saksi bisu perjalanannya dari seorang penjual ayam goreng di perantoko hingga menjadi pemilik sebuah imperium kuliner yang tak pernah ia pamerkan. Namun, bagi suaminya, Bagas, aroma itu adalah tanda kekalahan. Tanda seorang istri yang tidak bisa melepaskan diri dari citra rendahan seorang juru masak. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sari memarkir mobil sedan keluarga di garasi setelah seharian penuh berjibaku dengan audit akhir kuartal di kantor pusatnya yang sengaja ia bangun di kawasan industri, jauh dari rumah mereka di komplek elit. Ia sengaja memakai mobil sedan biasa itu untuk pulang, sementara mobil sport mewahnya yang lain terparkir manis di garasi kantor, sebuah rahasia lain dalam tumpukan rahasia yang ia simpan dari suaminya. Ia membuka pintu rumah dengan helaan napas panjang. Kelelahan yang ia rasakan bukan lagi lelah fisik, melainkan lelah batin yang terasa menggerogoti tulangnya. Di ruang tengah yang luas dengan sofa kulit mahal dan televisi layar datar raksasa, Bagas duduk bersandar. Ia tampak necis dengan kemeja kantor yang lengannya digulung rapi hingga siku dan wangi parfum mahal yang menusuk hidung, kontras dengan aroma rempah dari tubuh Sari. Matanya terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya lincah menari di atasnya, dan seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ditujukan untuk Sari. Sari berjalan melewatinya, berniat langsung ke dapur untuk minum. Kehadirannya yang membawa aroma bumbu seolah mengganggu gelembung nyaman Bagas. Tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya, Bagas berdeham. Baru pulang? Baumu seperti biasa, Sar. Seperti seisi pasar kamu bawa masuk ke rumah, ucapnya. Nadanya datar, namun penuh dengan cemoohan yang tak lagi coba ia sembunyikan. Sari berhenti melangkah, punggungnya menghadap Bagas. Ia memejamkan mata sejenak, menelan rasa perih yang sudah menjadi teman akrabnya. Aku lelah, Mas. Ada rapat penting tadi, jawabnya pelan, melanjutkan langkahnya ke dapur. Bagas akhirnya meletakkan ponselnya dan berbalik menatap punggung istrinya dengan tatapan jengkel. Rapat. Rapat, rapat. Rapat apa yang kamu urus setiap hari? Rapat menentukan harga cabai di pasar? Atau rapat dengan peternak ayam potong? Sampai kapan kamu mau terus seperti ini? Lihat teman-temanku, istri mereka manajer bank, kepala divisi di perusahaan multinasional. Mereka wangi, pintar, bisa diajak diskusi soal investasi dan ekonomi global. Sedangkan aku bahkan malu mengajakmu ke acara kantor. Sari membuka kulkas dan meneguk sebotol air mineral dingin langsung dari botolnya. Dinginnya air menjalar di kerongkongannya, sedikit membantu mendinginkan kepalanya yang mulai panas. Ia berbalik, bersandar pada kabinet dapur yang terbuat dari kayu jati solid seharga ratusan juta. Kabinet yang dipilih Bagas dan dibayar lunas oleh Sari tanpa sepengetahuannya. Memangnya apa yang salah dengan pekerjaanku? Mas, pekerjaan ini yang menghidupi kita. Rumah ini, mobil yang kamu pakai ke kantor, semua ini. Semua ini apa? Potong Bagas cepat, berdiri dan berjalan mendekati Sari. Matanya menatap tajam. Jangan mulai lagi, Sar. Aku tahu kamu punya beberapa warung makan. Aku akui itu cukup membantu. Tapi jangan pernah berpikir semua ini hasil jerih payahmu seorang. Aku juga bekerja. Aku kepala keluarga. Gengsiku sebagai laki-laki di mana kalau aku hidup dari hasil jualan ayam istriku? Harusnya kamu mendukung karierku. Berhenti saja dari usahamu yang tidak jelas itu. Jadilah ibu rumah tangga yang normal. Rawat dirimu, pergi ke salon, temani aku di acara-acara penting. Sari menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu begitu ia puja, kini terasa asing. Bagas tidak tahu. Ia sama sekali tidak punya gambaran bahwa beberapa warung makan yang ia sebut itu adalah jaringan restoran Ayam Juara dengan 278 cabang yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Ia tidak tahu bahwa rapat yang baru saja Sari hadiri adalah finalisasi kesepakatan master waralaba untuk pasar Malaysia senilai puluhan miliar rupiah. Ia tidak tahu bahwa peternak ayam potong
Yang ia ejek adalah sebuah perusahaan pemasok raksasa yang sahamnya sebagian dimiliki oleh Sari. Karierku tidak jelas katamu. Sari bertanya balik. Suaranya sedikit bergetar, menahan gejolak di dadanya. Tentu saja tidak jelas, sahut Bagas. Tidak ada jenjang karir. Tidak ada status. Kamu hanya juragan ayam. Coba pikir, Rian, temanku di kantor, baru saja mengajak istrinya liburan ke Jepang. Dion membukakan klinik kecantikan mewah untuk istrinya. Kita? Kapan terakhir kita liburan, Sar? Kamu selalu sibuk dengan pesanan catering dan komplain pelanggan soal ayam yang kurang garing. Aku muak. Dalam hati, Sari tertawa getir. Liburan ke Jepang? Aku bisa membeli apartemen di Tokyo jika aku mau. Tapi untuk apa? Untuk memuaskan gengsimu? Untuk pamer pada teman-temanmu? Itulah alasan utama Sari menyembunyikan skala kekayaannya. Saat menikah dengan Bagas 5 tahun lalu, bisnisnya sudah mulai meroket. Namun, ia merindukan cinta yang tulus. Ia ingin seorang suami yang mencintainya sebagai Sari, wanita sederhana lulusan SD, bukan Sari sang ratu ayam crispy. Ia menciptakan ilusi bahwa bisnisnya hanyalah usaha kecil menengah, dan Bagas, dengan egonya yang setinggi langit, menelan mentah-mentah ilusi itu. Kini, eksperimen cinta tulusnya itu terbukti gagal total. Jadi, menurutmu aku harus berhenti bekerja agar kamu tidak malu? Tanya Sari lagi. Kali ini suaranya lebih dingin. Bukan begitu, tapi... Tiba-tiba ponsel Bagas berdering. Nama, Rina Kantor, tertera di layar. Wajah Bagas ketika berubah. Kekesalannya menguap, digantikan oleh ekspresi yang lebih lembut. Ia buru-buru mengangkat jarinya, memberi isyarat pada Sari untuk diam. Halo, ya? Sapanya ke telepon, lalu berjalan menjauh ke arah taman belakang, seolah mencari privasi. Iya, sayang. Tadi ada sedikit drama di rumah. Biasalah. Iya, aku juga kangen. Besok kita ketemu pas makan siang ya? Kamu juga hati-hati. Sari berdiri mematung di dapur. Kata, sayang, itu terdengar begitu jelas. Meluncur mulus dari bibir suaminya, menghantam telinganya seperti bilah pisau. Ini bukan pertama kalinya ia curiga. Gestur Bagas yang posesif terhadap ponselnya, senyum-senyumnya yang misterius, dan aroma parfum wanita yang terkadang samar segar menempel di kemejanya saat pulang kerja. Tapi mendengar panggilan mesra itu secara langsung, rasanya seperti vonis mati bagi sisa-sisa harapan yang masih ia pelihara. Bagas kembali masuk dengan wajah tanpa dosa, seolah percakapan itu adalah hal paling wajar di dunia. Ia melihat Sari yang masih berdiri di tempat yang sama, dengan tatapan kosong. Telepon dari rekan kerja. Membahas proyek. Dalihnya, sebuah kebohongan yang begitu tipis dan menghina. Sari tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Sesuatu di dalam dirinya telah patah malam itu. Bukan hanya hati, tetapi juga semangat untuk mempertahankan sandiwara. Kelelahan yang ia rasakan kini berubah menjadi energi baru. Energi dingin yang terfokus. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Permainan ini harus segera diakhiri. Dan ia akan memastikan dirinya lah yang menentukan aturan mainnya. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada lagi gurat kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan yang mengherankan. Ia tidak membangunkan Bagas. Sebagai gantinya, ia masuk ke dapur dan mulai memasak. Tangannya bergerak dengan lincah dan presisi, meracik bumbu-bumbu rahasia yang telah membesarkan namanya. Ia memasak menu spesial, menu favorit Bagas di awal pernikahan mereka. Ayam goreng lengkuas dengan sambal terasi tomat yang pedasnya pas. Ini bukan lagi upaya rekonsiliasi. Ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah ritual perpisahan. Setiap potongan ayam yang ia lumuri bumbu adalah simbol dari setiap pengorbanan yang telah ia lakukan. Setiap cabai yang ia ulek dicobek adalah representasi dari setiap rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan. Setelah semuanya matang dan tertata rapi dalam sebuah kotak bekal modern, ia meletakkannya di atas meja. Bagas keluar dari kamar sudah rapi dengan setelan kerjanya. Ia melihat kotak bekal itu dengan kening berkerut.
Tumben sekali kamu siapkan bekal? Tanyanya. Lebih terdengar seperti curiga daripada senang. Aku ada urusan di dekat kantormu nanti siang, jawab Sari datar. Sekalian aku antarkan untukmu. Anggap saja ini permintaan maafku karena tidak bisa menjadi istri yang kamu inginkan. Kalimat terakhir itu membuat Bagas tertegun sejenak. Ia melihat ada yang berbeda dari Sari pagi ini, tapi egonya menepisnya sebagai bentuk penyerahan diri istrinya. Ia tersenyum puas. Akhirnya, Sari sadar posisinya. Baguslah kalau kamu mengerti. Ya sudah, aku berangkat dulu. Nanti telepon saja kalau sudah dekat. Katanya sambil menyambar kunci mobil dan berlalu tanpa pamit seperti biasanya. Tepat pukul 12 siang, Sari memarkir mobilnya beberapa blok dari gedung perkantoran megah tempat Bagas bekerja. Ia sengaja memakai pakaian terbaiknya versi sederhana. Sebuah blus batik katun yang bersih dan rok panjang berwarna gelap. Rambutnya ia sanggul rapi, dan wajahnya ia pulas dengan riasan tipis. Di tangannya, ia menjinjing sebuah tas jinjing kain yang berisi kotak bekal tadi. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk ke dalam lobi gedung yang dingin dan berlantai marmer mengkilap. Dunia di dalam gedung ini begitu berbeda dari dunianya. Semua orang berjalan cepat, berbicara dalam istilah-istilah bisnis yang rumit, mengenakan pakaian mahal yang seolah menjadi seragam tak tertulis. Sari merasa sedikit gamang, seperti ikan air tawar yang dilempar ke lautan. Ia mengirim pesan singkat pada Bagas bahwa ia sudah menunggu di lobi. 5 menit kemudian, Bagas turun dari lift. Namun ia tidak sendiri. Di sampingnya, berjalan seorang wanita dengan langkah penuh percaya diri. Wanita itu tinggi semampai, mengenakan gaun kerja berwarna merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan pas, rambutnya digerai indah, dan high heels-nya berketuk-ketuk di lantai marmer, menciptakan irama arogansi. Sari langsung mengenalinya sebagai Rina, wanita yang fotonya sering ia lihat di media sosial Bagas, ditandai sebagai rekan kerja terbaik. Wajah Bagas langsung berubah pias saat melihat Sari berdiri di dekat pilar. Ada kilat panik dan malu di matanya. Ia mempercepat langkahnya, seolah ingin menyelesaikan urusan ini secepat mungkin. Sari, kenapa kamu sampai masuk ke dalam? Kan aku sudah bilang, telepon saja. Bisik Bagas dengan nada kesal, berusaha agar Rina tidak mendengar. Tapi Rina sudah melihat Sari. Matanya yang tajam langsung memindai penampilan Sari dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya yang berpoles lipstik merah. Oh, jadi ini istrimu, Mas? Suara Rina terdengar manis namun menusuk. Ia melirik Bagas, lalu kembali menatap Sari. Kirain tadi aku salah lihat. Kukira asisten rumah tangga yang disuruh mengantar makanan. Kata-kata itu diucapkan dengan volume yang cukup keras untuk didengar beberapa orang yang berlalu lalang. Wajah Sari terasa panas. Ia menatap Bagas, memohon dengan matanya agar suaminya itu mengatakan sesuatu, membelanya. Tapi Bagas hanya diam. Ia tampak serba salah, melirik ke kanan dan ke kiri, berharap bisa menghilang dari situasi memalukan itu. Keheningan Bagas adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Sari mengalihkan pandangannya pada Rina. Wanita ini adalah perwujudan dari semua yang Bagas inginkan. Cantik, modern, berpendidikan, dan tampak berkelas. Aku membawakan makan siang untuk suamiku, kata Sari, mencoba menjaga suaranya agar tetap stabil, sambil menunjukkan tas jinjing di tangannya. Rina tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat. Oh, romantis sekali. Zaman sekarang masih ada ya istri yang repot-repot masak dan antar bekal ke kantor. Dengar ya, Mbak. Rina melangkah lebih dekat, postur tubuhnya merendahkan. Zaman sekarang itu wanita harus pintar, harus punya karir, punya gelar. Biar bisa selevel sama suaminya. Bisa jadi partner diskusi yang nyambung. Kalau cuma lulusan SD, bisanya apa selain mengurus dapur dan kasur? Setiap kata adalah cambuk. Lulusan SD. Hinaan itu, yang diucapkan dengan begitu entengnya, adalah pemicunya. Rina melanjutkan, seolah menikmati setiap momen penderitaan Sari. Kasihan Mas Bagas. Siang malam kerja keras di sini untuk mengejar posisi direktur.
Tapi di rumah istrinya tidak bisa diajak bicara soal prospek ekonomi atau strategi pasar. Pantas saja kalau Mas Bagas lebih nyaman cari teman bicara di luar. Ya kan, Mas? Ia melirik Bagas dengan kedipan genit. Bagas hanya tersenyum kaku, tidak mengiyakan, tapi juga tidak membantah. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Sari putus. Bukan putus asa. Melainkan, kabel terakhir yang menghubungkannya dengan emosi pada pria di hadapannya telah terputus total. Harapan, cinta, sakit hati, semuanya menguap, menyisakan kekosongan yang dingin dan jernih. Dengan gerakan yang tenang, Sari berjalan ke sebuah bangku kosong di dekatnya dan meletakkan tas jinjing berisi kotak bekal itu di sana. Ia kemudian berbalik menghadap Bagas dan Rina. Tatapannya tidak lagi memohon. Tatapannya lurus, tajam, dan tanpa emosi. "Makanlah," ucapnya pada Bagas. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, begitu dingin dan mantap. "Mungkin ini terakhir kalinya aku memasak untukmu." Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi, Sari berbalik badan. Ia berjalan dengan punggung tegak lurus, melewati pintu kaca otomatis, dan keluar dari gedung itu. Ia tidak berlari. Setiap langkahnya terukur dan penuh kepastian. Angin dari luar menerpa wajahnya, namun ia tidak merasakan apa-apa. Di belakangnya, ia meninggalkan Bagas yang termangu, Rina yang tersenyum kemenangan, dan sebuah kotak bekal berisi ayam goreng lengkuas yang mulai mendingin. Perjalanan pulangnya kali ini terasa berbeda. Bukan lagi perjalanan seorang istri yang terluka, melainkan perjalanan seorang ratu yang akan merebut kembali tahtanya. Sari tidak langsung pulang. Ia mengemudikan mobilnya tanpa tujuan selama hampir 1 jam, membiarkan jalanan kota yang ramai menjadi latar belakang bagi riuh pikirannya yang kini justru menjadi hening dan teratur. Hinaan Rina dan kebisuan Bagas di lobi tadi tidak lagi terasa seperti tusukan pisau. Sebaliknya, itu semua bertindak sebagai pelarut, membersihkan kabut keraguan dan sentimentalitas yang selama ini membelenggunya. Kini semuanya jernih. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia memarkir mobilnya di sebuah kafe yang sepi. Ia tidak memesan apapun. Ia hanya duduk di sudut, mengeluarkan ponselnya, dan membuka daftar kontak. Jari-jarinya berhenti pada sebuah nama. Pak Tirta, pengacara. Tanpa ragu, ia menekan tombol panggil. "Selamat siang, Pak Tirta. Ini Sari," sapanya. Suaranya tegas dan profesional, tidak ada getar emosi sedikit pun. Di seberang telepon, suara seorang pria parubaya yang tenang menjawab. "Siang, Bu Sari. Ada yang bisa saya bantu?" Tumben sekali menelepon di jam kerja. "Saya mau kita percepat proses yang pernah kita diskusikan beberapa bulan lalu, Pak," kata Sari langsung ke pokok persoalan. "Saya mau semua berkas segera disiapkan. Pemisahan aset total." Terdengar helaan napas dari Pak Tirta. "Apakah Ibu sudah yakin 100%? Ini langkah besar, Bu." "Sangat yakin, Pak. Lebih yakin dari apapun dalam hidup saya," jawab Sari. "Tolong prioritaskan ini. Pertama, semua aset yang dibeli dari dana pribadi saya dan keuntungan perusahaan sebelum masa pernikahan. Pastikan tidak ada celah hukum sedikit pun untuk diganggu-gugat. Kedua, seluruh aset yang dibeli atas nama saya pribadi selama masa pernikahan, termasuk apartemen di pusat kota dan beberapa bidang tanah, amankan status kepemilikan tunggalnya." Sari berhenti sejenak, menatap keluar jendela. "Dan yang paling penting, Pak, rumah yang saya tinggali sekarang bersama Tuan Bagas. Rumah itu dibeli dari keuntungan bersih perusahaan 3 tahun lalu, meskipun sertifikatnya saya buat atas nama bersama. Saya mau Bapak segera proses balik nama penuh atas nama saya. Siapkan surat resmi untuk Tuan Bagas Pratama agar beliau segera mengosongkan properti tersebut. Saya beri waktu 1 minggu terhitung dari surat diterima." "Baik, Bu. Akan segera saya proses. Surat akan siap besok dan bisa langsung dikirimkan lusa," jawab Pak Tirta, menangkap nada keseriusan yang tak terbantahkan dari kliennya. Setelah menutup telepon, Sari tidak berhenti. Ia langsung menggulir kontaknya lagi dan menelepon manajer keuangannya, seorang wanita cakap bernama Retno yang telah bersamanya sejak
Ayam Juara, masih berupa warung tenda. Retno, siang. Ganggu sebentar. Sapa Sari, siang. Bu, tidak apa-apa. Ada apa, Bu? Apa ada masalah dengan laporan cabang Makassar? Bukan. Ini urusan pribadi, tapi butuh tindakan cepat darimu, kata Sari. Tolong segera bekukan semua akses dari kartu kredit tambahan atas nama Bagas Pratama. Semua kartu, tanpa kecuali. Lalu, rekening bersama yang selama ini kita gunakan untuk dana rumah tangga, segera proses penutupannya. Pindahkan semua sisa saldonya ke rekening utama perusahaan. Saya mau kamu buatkan juga laporan audit terperinci mengenai total dana pribadi saya yang terpakai untuk semua keperluan rumah tangga dan gaya hidup Tuan Bagas selama 5 tahun terakhir. Anggap saja semua itu sebagai biaya kerugian dalam investasi yang gagal. Retno di seberang sana terdiam sejenak. Kaget. Namun sebagai seorang profesional ia segera paham apa yang terjadi. Baik, Bu. Saya mengerti. Akan saya laksanakan segera. Sebelum jam 5 sore ini semua kartu sudah tidak akan bisa digunakan. Panggilan terakhir adalah yang paling penting untuk masa depannya. Ia menelepon Pak Budi, General Manager operasionalnya yang setia. Pak Budi, selamat siang, ujar Sari. Siang, Bu Sari. Kebetulan sekali Ibu telepon. Saya baru saja mau mengirim email soal. Tunda dulu emailnya, Pak. Potong Sari dengan halus. Saya punya instruksi baru. Rencana ekspansi besar ke Surabaya yang kita jadwalkan untuk kuartal depan. Saya mau kita percepat. Saya mau proposal final lengkap dengan analisis biaya dan proyeksi laba sudah ada di meja saya besok lusa. Hubungi tim kontraktor. Percepat pembangunan gerai utama di sana. Pak Budi terdengar terkejut. Besok lusa, Bu? Itu sangat cepat. Tapi, baik, Bu. Akan saya kerahkan semua tim. Ada perubahan strategi? Ada. Jawab Sari tegas. Selain itu, jadwalkan pertemuan darurat dengan seluruh kepala regional dan tim branding besok pagi. Saya mau citra, Ayam Juara, kita tingkatkan secara masif. Tidak ada lagi kesan, warung rumahan, atau bisnis keluarga. Saya mau semua orang tahu bahwa kita adalah korporasi F&B yang serius dan dominan. Siapkan presentasi untuk rebranding total, mulai dari logo, desain interior gerai, hingga kampanye iklan di televisi nasional. Anggaran tidak terbatas. Anggaran tidak terbatas? Ulang Pak Budi, tak percaya. Selama ini Sari dikenal sebagai pemimpin yang sangat hati-hati dalam pengeluaran. Ya, Pak Budi. Anggaran tidak terbatas. Era bermain aman sudah selesai. Sekarang saatnya kita menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Setelah 3 panggilan telepon yang menentukan itu, Sari merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia akhirnya menyalakan mesin mobil dan mengarahkannya pulang. Saat ia tiba di rumah, suasana terasa berbeda. Rumah itu tidak lagi terasa seperti sangkar emas yang memenjarakannya dalam sandiwara, melainkan sebuah benteng kekuasaan yang akan segera ia klaim kembali seutuhnya. Ia berjalan lurus ke kamar tidur utama. Ia membuka pintu lemari pakaian raksasa yang terbuat dari kayu mahoni. Di sisi kiri, tergantung beberapa helai daster, blus batik, dan pakaian sederhananya. Di sisi kanan, berjejer rapi koleksi kemeja bermerek milik Bagas, setelan jas mahal, deretan jam tangan mewah di dalam kotaknya, dan puluhan pasang sepatu kulit yang harganya bisa untuk membayar gaji seluruh karyawan di satu cabang restorannya selama sebulan. Semua barang itu, dibeli dengan uang Sari, dipilih oleh Bagas untuk membangun citra palsunya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Sari mulai mengeluarkan semua barang milik Bagas dari lemari. Satu persatu. Kemeja ia lipat kasar. Jas ia tumpuk begitu saja di atas tempat tidur. Jam tangan ia masukkan ke dalam kantong kresek. Ia mengambil beberapa kardus kosong dari gudang dan mulai memasukkan semua barang itu ke dalamnya. Ia tidak melakukannya dengan amarah atau kesedihan. Ia melakukannya dengan efisiensi dingin, seolah sedang membereskan barang-barang milik penyewa yang sudah habis kontrak. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam kardus adalah simbol dari kebohongan yang telah ia biayai.
Gengsi yang telah ia fasilitasi. Pengkhianatan yang ia tanggung dalam diam. 1 jam kemudian, sisi kanan lemari itu kosong melompong. Ruang kosong itu terasa begitu melegakan. Sari berdiri menatap lemari yang kini hanya berisi pakaiannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa memiliki ruang untuk bernapas. Drama ini belum selesai, tapi babak pertamanya telah ia tutup dengan tangannya sendiri. Dan ia tahu, di babak-babak selanjutnya, dialah sutradaranya. Malam itu, Bagas pulang dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Kemenangan kecil di lobi kantor tadi siang terasa seperti balsam bagi egonya yang terluka. Sari, dengan kalimat perpisahan yang dingin, akhirnya menunjukkan tanda-tanda menyerah. Baginya, itu adalah bukti bahwa gertakannya selama ini berhasil. Istrinya yang kampungan itu akhirnya sadar akan posisinya. Dan untuk merayakan kemenangan ini, ia membawa serta sang pemenang yang sesungguhnya. Rina turun dari mobil Bagas dengan senyum penuh kemenangan. Ia menggandeng lengan Bagas dengan mesra. Langkahnya angkuh seolah ia adalah ratu yang datang untuk menginspeksi istana barunya. Ia sudah membayangkan akan tinggal di rumah ini, menyingkirkan semua perabotan selera rendahan milik Sari, dan menggantinya dengan gaya minimalis modern yang lebih mencerminkan statusnya. Aku tidak sabar untuk mendekorasi ulang ruang tengah ini, Mas. Televisi itu harus diganti dengan yang lebih besar, dan sofa kulit ini norak sekali. Celoteh Rina begitu mereka melangkah masuk. Namun, celotehan itu terhenti seketika. Pemandangan di ruang tengah membuat keduanya membeku. Di tengah ruangan yang biasanya rapi, kini teronggok 5 kardus besar berwarna coklat. Kardus-kardus itu ditumpuk asal-asalan. Salah satunya bahkan tidak tertutup rapat, memperlihatkan lengan kemeja bermerek yang familiar bagi Bagas. "Apa ini?" desis Bagas, melepaskan gandengan Rina dan melangkah mendekat. Ia membuka salah satu kardus dan matanya terbelalak. Isinya adalah semua pakaiannya, jam tangannya, sepatu-sepatunya, bahkan koleksi parfumnya. Semua miliknya, dikemas seperti barang bekas yang siap dibuang. Rina menatap tumpukan kardus itu dengan kening berkerut, namun arogansinya dengan cepat mengambil alih. Ia tertawa sinis. Oh, baguslah. Dia benar-benar sadar diri juga akhirnya. Mau angkat kaki dari sini. Dia bahkan sudah mengepak barang-barangnya sendiri. Praktis sekali. Ini bukan barang-barangnya. Suara Bagas terdengar berat. "Ini semua barang-barangku." Tepat saat itu, sesosok bayangan muncul dari arah dapur. Sari berjalan dengan tenang, tanpa ekspresi. Ia mengenakan celana kain hitam dan kemeja putih sederhana, namun auranya terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi kerendahan hati seorang istri yang penurut. Yang ada adalah ketenangan seorang hakim yang siap membacakan putusan. "Sari, apa-apaan ini? Kenapa semua barangku ada di dalam kardus?" bentak Bagas, menunjuk tumpukan itu dengan geram. Egonya yang baru saja melambung kini terhempas ke dasar jurang. Sari berhenti beberapa langkah dari mereka. Matanya tidak tertuju pada Bagas, melainkan menatap lurus ke arah Rina. "Selamat datang di rumahku, Rina." Sapa Sari, suaranya datar dan dingin. Rina membalas tatapan itu dengan senyum mengejek. "Harusnya aku yang bilang begitu. Sebentar lagi, ini akan menjadi rumahku." Sari tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Rumahmu? Atas dasar apa? Karena kamu berhasil merebut seorang suami." Sari menggelengkan kepalanya pelan. "Rina, kamu pasti bangga sekali dengan gelar sarjanamu itu, kan? Kamu merasa itu membuatmu lebih superior dari wanita sepertiku." "Tentu saja," sahut Rina cepat. "Pendidikan itu menunjukkan kelas seseorang. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu mengerti." "Aku mengerti," balas Sari, mengejutkan Rina. "Aku sangat mengerti. Gelar itu bagus. Aku tidak menyangkalnya. Tapi gelar itu hanya membuatmu menjadi seorang karyawan yang baik. Seorang pegawai yang kompeten. Pegawai, Rina, bukan pemilik. Kamu bekerja untuk orang lain, menghabiskan waktumu untuk membangun mimpi orang lain, dan digaji oleh orang lain. Gajimu itu,
yang mungkin kamu banggakan, tidak akan pernah cukup untuk membeli bahkan seperempat dari tanah tempat rumah ini berdiri. Wajah Rina mulai berubah. Senyumnya sedikit memudar. Sari melanjutkan. Kini tatapannya menyapu Bagas sekilas sebelum kembali ke Rina. Kamu pikir rumah ini, mobil mewah yang terparkir di garasi, semua fasilitas yang kamu lihat ini, adalah milik Bagas? Kamu pikir aku, si wanita lulusan SD ini, hanya menumpang hidup padanya? Sari tertawa. Tawa yang singkat, kering, dan penuh dengan ironi yang menyakitkan. Kamu salah besar. Kamu telah ditipu. Atau mungkin kamu yang terlalu bodoh untuk melihat kenyataan. Yang kaya di sini itu aku. Aku, wanita yang kamu hina di depan umum tadi siang. Aku yang membangun semua ini dari nol, dengan keringat dan air mataku sendiri, saat suamimu ini masih sibuk memoles sepatunya untuk berangkat kerja sebagai pegawai biasa. Setiap kata yang diucapkan Sari seperti hantaman palu godam. Bagas berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Ia ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Ada secuil kebenaran dalam kata-kata Sari yang mulai merayap masuk ke otaknya. Sebuah kebenaran yang terlalu mengerikan untuk ia terima. Dan suamiku. Sari berhenti sejenak, melirik Bagas dengan tatapan yang sama seperti orang melihat perabot rusak. Suami hebat yang kamu agung-agungkan ini. Nada suaranya penuh dengan cemoohan. Dia tidak punya apa-apa. Gaji manajernya itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan iuran keamanan komplek ini setiap bulan. Mobil yang ia pakai untuk menjemputmu setiap hari? Itu hadiah ulang tahun dariku. Kartu kredit dengan limit tak terbatas di dompetnya? Itu kartu tambahan dari rekeningku. Sari melangkah ke sebuah laci di dekat pintu, mengambil sesuatu dari dalamnya, lalu berjalan kembali ke arah tumpukan kardus. Dengan gerakan santai, ia melemparkan sebuah gantungan kunci ke atas salah satu kardus. Bunyi denting logamnya terdengar nyaring di ruangan yang tiba-tiba menjadi senyap itu. Itu adalah kunci mobil tua Bagas. Sebuah mobil butut dari zaman kuliahnya yang tersimpan di gudang belakang. Ambil saja suami miskin itu, ucap Sari. Kalimatnya diucapkan dengan penekanan yang tajam pada setiap kata. Aku sudah tidak butuh. Aku serahkan dia padamu, lengkap dengan semua utang budinya. Selamat menikmati hidup susah yang sesungguhnya bersama pria hebat pilihanmu. Sari kemudian mengangkat dagunya. Tatapannya menusuk tajam. Sekarang, keluar dari rumahku. Kalian berdua. Untuk pertama kalinya, wajah Rina menunjukkan ekspresi selain arogansi. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi kabut antara syok, malu, dan kengerian yang luar biasa. Ia menatap Bagas, mencari jawaban, mencari sanggahan, tapi yang ia lihat hanyalah wajah seorang pria yang hancur lebur. Sari, jangan begini. Akhirnya Bagas berhasil bersuara. Nadanya memelas. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, potong Sari. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Halo, Pak Satpam? Ya, ini saya, Bu Sari dari Blok C nomor 7. Tolong ke rumah saya sekarang. Ada 2 orang asing yang menolak untuk pergi. Panggilan itu adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Rina, dengan sisa-sisa harga dirinya, menarik tangan Bagas dengan kasar. Ayo pergi dari sini, desisnya. Suaranya bergetar karena amarah dan penghinaan. Bagas, seperti kerbau dicocok hidungnya, mengikuti Rina keluar dari rumah itu. Mereka berjalan melewati 2 orang satpam yang baru saja tiba. Tatapan para satpam itu penuh dengan rasa ingin tahu. Pintu rumah mewah itu tertutup di belakang mereka, meninggalkan mereka di kegelapan malam dengan hanya 5 kardus berisi barang-barang dan sebuah kunci mobil tua sebagai saksi bisu kejatuhan mereka. Deru mesin mobil tua Bagas yang dipaksa hidup terdengar seperti batuk seorang perokok berat, memecah keheningan malam di komplek perumahan mewah itu. Suaranya yang kasar dan berisik adalah anomali yang memalukan di antara deruman halus mesin-mesin mobil Eropa milik para tetangga. Rina duduk di kursi penumpang, tubuhnya kaku, wajahnya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Gaun merah mahalnya terasa tidak pada tempatnya di dalam kabin mobil yang berbau apek dan pengap ini.
Keheningan di antara mereka terasa berat dan mencekik. Hingga akhirnya Rina tidak tahan lagi. "Jadi semua itu benar?" tanyanya. Suaranya rendah dan bergetar karena amarah yang tertahan. "Semua yang dia katakan tadi? Bahwa kamu tidak punya apa-apa? Bahwa kamu hanya benalu yang hidup dari kekayaannya?" Bagas mencengkeram setir dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. "Tidak seperti itu, Rin." Dia melebih-lebihkan. "Bisnisnya memang berkembang. Tapi aku juga berkontribusi." "Berkontribusi apa?" bentak Rina. Akhirnya meledak. Ia menoleh menatap Bagas dengan mata menyala-nyala. "Berkontribusi menghabiskan uangnya? Kamu pembohong, Bagas. Kamu bilang kamu seorang manajer sukses yang mapan. Kamu bilang istrimu hanya beban kampungan yang menghambatmu. Ternyata apa? Ternyata kamu yang menjadi bebannya. Kamu menipuku." "Aku tidak menipumu. Aku tidak tahu bisnisnya sudah sebesar itu," balas Bagas. Suaranya meninggi, mencoba membela sisa-sisa harga dirinya. "Dia menyembunyikan semuanya dariku. Dia sengaja membuatku terlihat seperti orang bodoh. Dia menjebakku." "Oh, jadi sekarang ini salahnya dia?" cibir Rina dengan tawa histeris. "Salah wanita yang sudah memberikanmu segalanya. Lalu kamu hianati? Di mana otakmu, Bagas? Kita baru saja diusir seperti anjing dari rumah yang ternyata miliknya. Dan sekarang kita ada di dalam rongsokan ini tanpa tahu harus pergi kemana. Ini yang kamu sebut kehidupan yang lebih baik?" Mereka tidak punya tujuan. Apartemen Rina hanyalah sebuah studio kecil yang cicilannya saja sering membuatnya pusing. Bagas, dengan malu yang luar biasa, terpaksa menelepon salah satu temannya, berbohong bahwa rumahnya sedang direnovasi besar-besaran dan butuh tempat menginap untuk beberapa malam. Beruntung, temannya percaya dan menawarinya untuk memakai kamar tamu di rumahnya. Kenyataan pahit berikutnya datang saat mereka tiba. Teman Bagas menyambut dengan ramah. Namun istrinya menatap Rina dengan tatapan curiga dari atas ke bawah. Dipermalukan 2 kali dalam 1 malam, Rina hanya bisa menunduk. Keesokan paginya di kantor, suasana terasa canggung. Bisik-bisik mulai terdengar di antara rekan kerja mereka. Mungkin berita tentang drama semalam sudah menyebar lewat para satpam komplek. Bagas mencoba bersikap normal. Namun wajahnya yang kuyu dan matanya yang sembab tidak bisa berbohong. Saat jam makan siang, Rina, yang berusaha mengembalikan citranya, mengajak Bagas makan di sebuah restoran mahal di mall terdekat. "Kita perlu menenangkan diri. Lupakan kejadian semalam. Kita mulai dari awal," katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Saat tagihan datang, Bagas dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Kartu yang selalu bisa diandalkan. Ia menyerahkannya pada pelayan. Beberapa saat kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah menyesal. "Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak." Bagas mengerutkan kening. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi." Pelayan itu mencoba lagi. Hasilnya sama. "Masih ditolak, Pak." Dengan wajah yang mulai memerah karena malu, Bagas mengeluarkan kartu kredit lainnya dari dompet. "Coba yang ini." Ditolak. Ia mencoba kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. Saat itulah hantaman kenyataan yang sesungguhnya datang. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Sari tidak main-main. Ia telah memutus semua sumber keuangan Bagas. Semua fasilitas yang selama ini ia nikmati telah dicabut tanpa sisa. Rina menatapnya dengan pandangan ngeri, campuran antara jijik dan panik. Dengan gemetar, Rina terpaksa mengeluarkan kartunya sendiri untuk membayar tagihan makan siang yang mahal itu, menggerogoti sisa limitnya yang sudah menipis. Seolah penderitaan itu belum cukup, saat mereka kembali ke kantor, seorang kurir berjaket resmi sudah menunggu di meja Bagas. Sang kurir menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berlogo sebuah firma hukum ternama. Dengan tangan gemetar, Bagas membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal yang dingin dan tanpa ampun. Surat peringatan dan tuntutan pengosongan properti, lengkap dengan salinan sertifikat rumah yang kini sudah beralih nama sepenuhnya menjadi milik Sari Anindita.
Ada juga rincian awal proses gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi atas dana yang telah diinvestasikan pada pihak kedua selama masa pernikahan. Rina mengintip dari balik bahu Bagas, membaca setiap kata dalam dokumen itu. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Semua harapannya untuk hidup mewah, untuk menang, untuk membuktikan kelasnya, kini hancur berkeping-keping di atas selembar kertas hukum. Ia menatap Bagas, bukan lagi dengan cinta atau nafsu, tapi dengan kebencian murni. Pria di hadapannya ini bukanlah tiket menuju kesuksesan, melainkan jangkar yang akan menenggelamkannya ke dasar lautan kesengsaraan. 2 bulan berlalu bagaikan siksaan neraka bagi Bagas dan Rina. Mereka terpaksa menyewa sebuah apartemen sempit dengan 2 kamar tidur di pinggiran kota. Dindingnya tipis, catnya mulai mengelupas, dan suara bising dari jalan raya menjadi musik latar mereka setiap hari. Hubungan mereka, yang dibangun di atas pondasi kebohongan dan hasrat sesaat, kini retak di bawah tekanan finansial dan saling menyalahkan. Setiap hari adalah pertengkaran. Rina menyalahkan Bagas atas kebodohannya. Bagas menyalahkan Rina karena telah mendorongnya ke jurang kehancuran. Gaji mereka berdua jika digabungkan hanya cukup untuk membayar sewa, cicilan mobil Rina, dan kebutuhan sehari-hari yang paling mendasar. Tidak ada lagi makan malam mewah, belanja barang bermerek, atau liburan akhir pekan. Yang ada hanyalah mie instan dan tagihan yang menumpuk. Sementara itu, di dunia luar, sebuah fenomena bisnis sedang terjadi. Merek Ayam Juara tiba-tiba meledak. Wajahnya ada di mana-mana. Iklan besar-besaran muncul di televisi pada jam tayang utama. Papan reklame raksasa terpampang di jalan-jalan protokol, dan artikel-artikel inspiratif tentangnya bermunculan di portal berita bisnis terkemuka. Logonya berubah menjadi lebih modern dan berkelas. Gerai-gerainya direnovasi dengan desain interior yang menawan. Ayam Juara bukan lagi sekadar warung makan. Ia telah bertransformasi menjadi ikon gaya hidup kuliner. Di kantor, semua orang membicarakannya. Dan puncaknya adalah saat perusahaan tempat Bagas dan Rina bekerja mengumumkan akan mengadakan acara rapat kerja tahunan di sebuah hotel bintang 5 termewah di ibu kota. Acara itu bersifat wajib bagi seluruh karyawan level manajer ke atas. Dan sebagai kejutan utama, perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menjalin kemitraan catering strategis dengan brand yang paling dibicarakan saat ini, Ayam Juara. Rina merasa mual mendengarnya. Nama itu terasa seperti kutukan. Namun, ia harus datang. Ia harus mempertahankan citranya sebagai profesional yang sukses, meskipun di dalam hatinya ia merasa seperti seorang penipu. Dengan sisa uangnya, ia membeli gaun baru, berharap penampilan luarnya bisa menutupi kehancuran di dalamnya. Bagas, di sisi lain, tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Ia kurus, wajahnya kuyu, dan tatapannya sering kosong. Malam acara pun tiba. Ballroom hotel itu berkilauan dengan lampu kristal dan dekorasi yang megah. Para eksekutif perusahaan berlalu lalang dengan tawa dan senyum percaya diri. Rina berusaha membaur, tersenyum pada orang yang menyapanya. Sementara Bagas hanya mengekor di belakangnya seperti anjing peliharaan yang lesu. Acara mencapai puncaknya saat CEO perusahaan mereka naik ke atas panggung. Setelah menyampaikan pidato mengenai pencapaian perusahaan, ia tersenyum lebar. Dan malam ini, untuk merayakan semua kerja keras kita, kami merasa terhormat bisa menjalin kerjasama dengan salah satu ikon wirausaha paling inspiratif di Indonesia saat ini. Seru sang CEO dengan suara berapi-api. Sebuah brand yang lahir dari dapur sederhana, namun kini mengguncang industri kuliner nasional. Sebuah bukti nyata bahwa kualitas, kegigihan, dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Bapak dan Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pendiri sekaligus Chief Executive Officer dari Ayam Juara Group. Lampu sorot bergerak, menyorot ke sisi panggung. Musik yang megah mulai mengalun. Rina menahan napas. Entah kenapa jantungnya berdebar kencang. Bagas hanya menatap panggung dengan nanar. Dan dari balik tirai, seorang wanita melangkah ke tengah panggung. Itu adalah Sari. Bukan Sari dengan daster berbau bawang. Bukan Sari dengan blus batik sederhana di lobi kantor. Ini adalah Sari yang lain.
Ia mengenakan setelan celana berwarna putih gading yang dirancang khusus, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang elegan, riasan wajahnya sempurna, menonjolkan tatapan matanya yang tajam dan penuh percaya diri. Ia tersenyum pada ribuan audiens, senyum seorang pemimpin yang memegang kendali penuh. Di layar raksasa di belakangnya, logo baru, Ayam Juara, bersinar terang, diikuti oleh video montase yang spektakuler. Pabrik pengolahan yang canggih dan higienis, deretan truk kontainer berlogo, Ayam Juara, ratusan cabang yang ramai dikunjungi pelanggan, dan cuplikan wawancaranya di berbagai stasiun televisi bisnis. Seluruh ballroom bergemuruh dengan tepuk tangan. Semua orang berdiri memberikan penghormatan. Para petinggi perusahaan yang selama ini menjadi atasan Bagas dan Rina, kini bertepuk tangan dengan penuh kekaguman pada mantan istri Bagas. Bagi Rina dan Bagas, dunia seolah berhenti berputar. Udara di sekitar mereka terasa hampa. Ratusan pasang mata yang bertepuk tangan itu seolah kini berbalik menatap mereka, berbisik, menertawakan kebodohan mereka. Kamera acara yang menyapu penonton sempat menyorot wajah mereka selama sepersekian detik, menayangkannya di layar raksasa. Wajah Rina yang pucat pasi, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Wajah Bagas yang hampa dan kalah. Penghinaan di lobi kantor 2 bulan lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Ini adalah penghinaan total. Penghancuran di tingkat molekuler, disaksikan oleh seluruh dunia profesional mereka. Wanita yang ia sebut, lulusan SD, kini berdiri di atas panggung, dipuja sebagai ratu, sementara dirinya, sang sarjana yang angkuh, hanyalah sebutir debu di antara penonton. Kepala Rina terasa pusing. Ruangan mulai berputar. Suara tepuk tangan terdengar mendengung. Pandangannya mengabur. Ia merasakan kakinya lemas, dan sebelum ia sempat mencengkeram lengan Bagas, kegelapan menelannya. Ia pingsan di tengah keramaian. Kekacauan kecil terjadi di sekitar mereka saat beberapa orang mencoba menolong Rina. Namun, kekacauan itu tidak mengganggu momen di atas panggung. Di sana, di bawah sorotan cahaya, Sari Anindita, sang ratu ayam crispy, memulai pidatonya dengan suara yang tenang dan berwibawa, sebagai pemenang mutlak yang bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk melihat pecundang yang telah ia tinggalkan. Pagi hari setelah acara penghargaan yang gemilang itu, Sari tidak berleha-leha merayakan kemenangannya. Pukul 8 pagi, ia sudah duduk di puncak tahtanya yang sesungguhnya, sebuah kursi kulit ergonomis di ruang rapat utama di lantai 25 Menara Juara, gedung kantor pusat baru yang ia bangun dalam setahun terakhir. Di hadapannya duduk jajaran direksi dan kepala departemennya, orang-orang kepercayaan yang telah menyaksikan perjalanannya dari dekat. Tidak ada lagi jejak wanita yang menyembunyikan diri. Di hadapan mereka adalah seorang visioner yang siap menaklukkan dunia. "Selamat pagi," sapa Sari. Suaranya yang tenang langsung memusatkan perhatian seluruh ruangan. "Seperti yang Anda semua lihat tadi malam, era Ayam Juara sebagai bisnis rumahan sudah resmi berakhir. Hari ini, kita memulai babak baru sebagai korporasi kuliner terdepan di Asia Tenggara." Ia mengoperasikan layar sentuh di hadapannya, dan sebuah presentasi yang tajam dan modern muncul di dinding kaca pintar di belakangnya. Rebranding yang kita luncurkan bukan hanya soal logo dan iklan. Ini adalah perubahan filosofi. Saya mau setiap cabang, dari Sabang sampai Merauke, memiliki standar pelayanan, kebersihan, dan kualitas yang setara dengan restoran bintang 5. Tim operasional. Saya beri waktu 3 bulan untuk implementasi total. Tim HRD. Desain ulang seragam karyawan. Saya mau mereka bangga memakai seragam Ayam Juara. Berikan mereka citra profesional, bukan sekadar pelayan warung makan. Matanya beralih pada Direktur Keuangan, Retno. "Retno, alokasikan dana 50 miliar rupiah untuk fase pertama ini. Dan siapkan proposal untuk pendirian Yayasan Juara Bangsa. Yayasan ini akan fokus pada 2 hal. Memberikan beasiswa pendidikan penuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berprestasi, dan memberikan modal usaha bagi para ibu rumah tangga yang ingin memulai bisnis kecilnya sendiri." Keputusan itu disambut dengan anggukan hormat. Itu adalah sebuah langkah brilian.
Sebuah tamparan elegan bagi mereka yang pernah merendahkannya karena status pendidikan dan gendernya. Sari tidak hanya membalas dendam, ia mengubah hinaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk memberdayakan orang lain. Rapat berlanjut dengan pembahasan ekspansi internasional. Rencana yang dulu hanya berupa diskusi, kini menjadi cetak biru yang siap dieksekusi. Sari memimpin diskusi dengan para calon mitra dari Malaysia dan Singapura melalui konferensi video. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai strategi pasar dan kontrol kualitas dengan data dan analisis yang tajam, membuat para pebisnis internasional itu terkesan dengan penguasaannya yang mendalam. Wanita lulusan SD yang dulu dihina, kini bernegosiasi dalam terminologi bisnis tingkat tinggi dengan para taipan dari negara tetangga. Namun, hidup Sari bukan hanya tentang pekerjaan. Kebebasan yang baru ia temukan terasa manis dalam setiap aspek kehidupannya. Sore itu, setelah rapat maraton, ia tidak pulang dengan sedan keluarga yang membosankan. Ia turun ke basement pribadi, di mana mobil sport konvertibel berwarna merah miliknya terparkir. Mobil yang selama ini ia sembunyikan dari Bagas. Dengan atap terbuka, ia melaju di jalan tol, membiarkan angin menerbangkan rambutnya yang kini ia potong lebih pendek dan modis. Ia menyetel musik dengan volume kencang, ikut bernyanyi dengan suara sumbang tanpa ada yang akan mengkritiknya. Ia tertawa sendiri, tawa lepas yang tulus, tawa seorang wanita yang akhirnya menjadi pemilik tunggal atas hidupnya sendiri. Ia tidak lagi harus mengecilkan dirinya untuk membuat orang lain merasa besar. Malamnya, ia tidak makan sendirian di rumah mewahnya yang kosong. Ia mengajak tim intinya, Pak Budi, Retno, dan beberapa manajer senior lainnya, ke sebuah restoran Jepang kelas atas. Mereka makan, bercanda, dan mengenang masa-masa sulit saat mereka masih berjuang bersama di warung tenda. Saya masih ingat, Bu, dulu kita pernah kehujanan sampai semua bahan baku basah kuyup, kenang Pak Budi sambil tertawa. Ibu tidak panik, malah mengajak kita semua bikin mie instan pakai sisa air panas di termos. Dan ibu bilang, suatu hari nanti, kita akan makan di tempat di mana atapnya tidak mungkin bocor. Timpal Retno, matanya berkaca-kaca karena haru. Dan lihat kita sekarang, Bu. Sari tersenyum hangat. Semua ini bukan hanya karena saya, tapi karena kita semua. Terima kasih sudah selalu percaya pada wanita lulusan SD ini. Di tengah tawa dan kehangatan itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari produser acara gelar wicara paling populer di negeri ini, mengundangnya untuk menjadi tamu spesial di episode Wanita Inspiratif. Sari tersenyum. Dulu, ia akan menolak mentah-mentah semua sorotan media. Kini, ia melihatnya sebagai sebuah panggung. Panggung untuk menceritakan kisahnya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Panggung untuk menunjukkan pada dunia, dan mungkin pada satu atau dua orang yang sedang meratapi nasibnya, bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh selembar ijazah atau seorang pria di sampingnya, tetapi oleh keberaniannya untuk membangun takdirnya sendiri. Jika kehidupan Sari kini bagaikan langit biru yang cerah, maka kehidupan Bagas dan Rina adalah badai petir yang terperangkap di dalam sebuah ruangan sempit. Insiden Rina pingsan di acara tahunan perusahaan menjadi buah bibir terpanas di kantor selama berminggu-minggu. Kisah cinta terlarang mereka yang dulu dibisikkan dengan nada kagum, kini menjadi lelucon yang menyedihkan. Rina tidak lagi berjalan dengan dagu terangkat. Ia berjalan dengan kepala menunduk, mencoba menghindari tatapan kasihan dan cemoohan dari rekan-rekannya. Meja kerjanya yang dulu sering dikunjungi orang untuk sekadar mengobrol, kini menjadi pulau terpencil yang dijauhi. Reputasinya sebagai wanita karir yang cerdas dan ambisius hancur dalam semalam, berganti menjadi stempel pelakor gagal yang memalukan. Tekanan psikologis itu berdampak langsung pada pekerjaan mereka. Rina, yang pikirannya selalu dipenuhi amarah dan penyesalan, melakukan kesalahan fatal dalam sebuah laporan penting untuk klien besar, menyebabkan perusahaan hampir kehilangan proyek tersebut. Di sisi lain, Bagas menjadi karyawan yang pasif dan tidak bersemangat. Ia sering datang terlambat, sering melamun saat rapat, dan hasil kerjanya jauh di bawah standar. Atasan mereka, yang juga hadir di acara malam itu dan bertepuk tangan paling keras untuk Sari, kini memandang mereka dengan tatapan dingin.
Mereka bukan lagi aset perusahaan. Mereka adalah liabilitas, sumber drama yang memalukan. Tak lama kemudian, surat peringatan resmi pertama mendarat di meja mereka masing-masing. Apartemen sempit mereka menjadi saksi bisu pertengkaran yang semakin brutal setiap harinya. Pemicunya bisa apa saja. Suatu sore, saat berbelanja di sebuah minimarket untuk membeli bahan makanan murah, mata Rina tertumbuk pada sebuah majalah bisnis di rak kasir. Wajah Sari terpampang di sampulnya, dengan judul besar, Sari Anindita, dari dapur rumahan ke puncak kekuasaan kuliner Asia Tenggara. Rina menyambar majalah itu seolah benda itu telah membakarnya. Di apartemen, ia melemparkan majalah itu ke wajah Bagas yang sedang termenung di sofa. "Lihat ini!" teriaknya histeris. "Lihat wanita yang kamu bilang tidak selevel dengan kita. Wajahnya ada di mana-mana. Dipuja seperti dewi. Sementara aku terjebak di neraka ini dengan pecundang sepertimu. Lalu aku harus bagaimana?" balas Bagas. Amarahnya yang terpendam akhirnya meledak. "Ini semua juga karena kesombonganmu. Kamu yang terus-menerus merendahkannya. Kamu yang mendorongku untuk menceraikannya. Kamu pikir aku menikmati hidup seperti ini?" Cinta dan gairah yang pernah ada di antara mereka telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh kebencian dan rasa jijik yang pekat. Mereka adalah dua orang asing yang terpaksa tinggal bersama karena keadaan. Masing-masing melihat cerminan kegagalan mereka pada wajah pasangannya. Pukulan terakhir bagi Rina datang sebulan kemudian. Ia dipanggil ke ruang HRD. Dengan alasan, restrukturisasi perusahaan untuk efisiensi, kontrak kerjanya dihentikan. Semua orang tahu itu hanya alasan formalitas. Ia dipecat. Gelar S1 yang selalu ia banggakan, pengalaman kerja yang ia kumpulkan, semuanya tidak berdaya menyelamatkannya dari kehancuran reputasinya. Kini, mereka hanya bergantung pada gaji Bagas, yang sebenarnya juga sudah di ujung tanduk. Mereka tidak mampu lagi membayar sewa apartemen. Dengan sisa uang yang ada, mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan petakan di sebuah gang sempit dan padat. Satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus kamar tidur, dengan dapur kecil dan kamar mandi seadanya di belakang. Tetangga mereka adalah para buruh pabrik dan pedagang pasar. Inilah realitas baru Rina, sang sarjana yang dulu bermimpi tinggal di gria tawang mewah. Ironisnya, dari depan kontrakannya, ia bisa melihat gemerlap lampu menara juara milik Sari yang menjulang tinggi di kejauhan, sebuah monumen abadi bagi semua yang telah ia hilangkan. Hidup di kontrakan petakan bersama Rina yang kini menjadi pengangguran yang sinis dan pemarah, adalah siksaan harian bagi Bagas. Setiap hari ia harus mendengar omelan dan makian tentang betapa bodohnya dirinya, betapa sengsaranya hidup mereka sekarang. Di sisi lain, setiap kali ia menyalakan televisi atau membuka media sosial, wajah Sari dan kesuksesan, ayam juara, seolah menghantuinya. Suatu malam, sebuah berita di televisi menyiarkan liputan khusus tentang Yayasan Juara Bangsa. Mereka menayangkan wawancara dengan beberapa mahasiswa penerima beasiswa penuh dari Yayasan Sari. Seorang mahasiswi, sambil menangis haru, berkata, "Tanpa beasiswa dari Bu Sari, saya tidak akan pernah bisa kuliah. Beliau adalah malaikat bagi kami." Melihat itu, sesuatu dalam diri Bagas terasa remuk. Ia tidak merasakan cinta atau rindu pada Sari sebagai seorang pribadi. Yang ia rasakan adalah penyesalan yang begitu dalam dan egois atas kehidupan nyaman, status, dan kekayaan yang telah ia sia-siakan. Ia merindukan sofa kulit yang empuk, mobil mewah yang senyap, dan kartu kredit yang tidak pernah ditolak. Ia salah mengartikan kerinduan akan kemewahan itu sebagai penyesalan atas perbuatannya. Dalam keputusasaannya, sebuah ide gila terbentuk di benaknya. Ia harus bertemu Sari. Ia harus meminta maaf. Ia harus memohon untuk diterima kembali. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Sari pasti masih mencintainya, bahwa amarahnya pasti sudah mereda sekarang. Dengan sisa-sisa uang di sakunya, ia pergi ke penatu untuk menyetrika kemeja terbaiknya yang sudah kusam. Ia menyemir sepatunya hingga mengkilap, mencoba mengembalikan penampilan seorang manajer yang dulu pernah ia sandang. Keesokan harinya, ia berangkat bukan ke kantornya, melainkan ke Menara Juara.
Saat melangkah masuk ke lobi gedung yang megah itu, Bagas merasa dirinya begitu kecil dan tidak berarti. Lobi itu jauh lebih mewah dari lobi kantornya sendiri. Dinding marmer, karya seni kontemporer, dan aroma wangi yang lembut memancarkan kemakmuran. Ia teringat pada Sari yang pernah berdiri canggung di lobi kantornya, dan kini ia merasakan perasaan yang sama, bahkan 10 kali lipat lebih buruk. Ia mendekati meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda yang ramah namun profesional. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa resepsionis itu. "Siang. Saya mau bertemu dengan Bu Sari Anindita," kata Bagas dengan suara gugup. "Apakah Bapak sudah ada janji?" Bagas menelan ludah. "Belum. Tolong sampaikan saja, nama saya Bagas Pratama. Bilang saja, ini urusan pribadi yang sangat penting." Ia sengaja tidak menyebut statusnya sebagai mantan suami, merasa malu. Sang resepsionis menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara profesionalisme dan rasa ingin tahu. Ia mengangkat telepon. "Selamat siang, Mbak Laras. Mohon maaf mengganggu. Di lobi ada Bapak Bagas Pratama. Ingin bertemu dengan Ibu Direktur. Beliau bilang urusan pribadi." Baik, saya sampaikan." Resepsionis itu meletakkan gagang telepon. "Mohon ditunggu sebentar, Pak. Bapak bisa duduk di ruang tunggu sebelah sana." 15 menit yang terasa seperti selamanya. Seorang asisten pribadi turun menemuinya. Bukan untuk mengantarnya ke kantor Sari di lantai teratas, melainkan membawanya ke sebuah ruang pertemuan kecil yang steril dan tanpa jendela di area lobi. Sebuah langkah yang jelas menunjukkan batasan. Bagas tidak akan diizinkan masuk lebih jauh ke dalam dunia Sari. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Sari masuk. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru tua dan celana palazzo. Wajahnya tenang, tatapannya netral. Ia duduk di seberang Bagas, dipisahkan oleh meja kaca yang dingin. Melihat wanita yang dulu adalah istrinya kini duduk di hadapannya dengan aura yang begitu kuat dan jauh, pertahanan Bagas runtuh seketika. "Sari." Ia memulai. Suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku buta. Sari. Aku buta oleh gengsi dan kesombongan. Rina, dia yang mempengaruhiku. Aku bersumpah, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Ia mulai menangis. Sebuah tangisan yang menyedihkan. "Aku tersiksa. Sari. Hidupku hancur. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku rindu kehidupan kita yang dulu. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku janji. Aku akan mendukungmu. Aku akan menjadi suami yang pantas untukmu. Tolong, Sari, terima aku kembali." Sari mendengarkan seluruh ratapan itu tanpa menyela. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia menunggu sampai Bagas menyelesaikan permohonannya yang menyedihkan. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Hanya menyisakan isak tangis Bagas. Akhirnya, Sari angkat bicara. Suaranya tenang, namun setiap katanya terasa tajam dan menusuk. "Penyesalanmu tidak ada artinya lagi, Bagas," katanya. "Karena penyesalan itu bukan untukku. Penyesalan itu untuk dirimu sendiri dan untuk semua kemewahan yang telah kamu hilangkan." Bagas mengangkat wajahnya, menatap Sari dengan tidak percaya. "Kamu tidak merindukanku," lanjut Sari. "Kamu merindukan rumah yang nyaman, mobil yang bagus, dan uang yang tidak pernah habis. Kamu tidak menyesal telah mengkhianatiku. Kamu menyesal karena telah salah bertaruh dan kalah." Sari berdiri, menatap lurus ke mata mantan suaminya itu. Tidak ada lagi cinta, benci, atau bahkan kasihan di matanya. Yang ada hanyalah sebuah ketegasan yang mutlak. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Bagas. Pintu itu tertutup pada saat kamu membiarkan wanita itu menghinaku sebagai wanita lulusan SD. Dan kamu sebagai suamiku hanya diam membisu. Momen itu adalah akhir dari segalanya. Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. "Sekarang, pergilah."
Dan tolong, jangan pernah datang ke sini atau mencoba mengganggu hidupku lagi. Pintu tertutup dengan pelan, meninggalkan Bagas sendirian di dalam ruangan steril itu, meraung dalam tangis penyesalan yang terlambat dan sama sekali tidak berguna. 2 tahun telah berlalu. Waktu, sang penenun takdir yang paling adil, telah menyelesaikan sulamannya. Benang-benang nasib yang pernah kusut kini telah terurai, masing-masing menuju muaranya yang tak terelakkan. Di sebuah auditorium universitas paling bergengsi di negeri ini, ribuan pasang mata menatap ke arah panggung dengan penuh kekaguman. Udara dipenuhi oleh aura intelektualitas dan harapan. Hari itu adalah puncak acara seminar kewirausahaan nasional, dan pembicara utamanya bukanlah seorang profesor tua atau ekonom lulusan luar negeri. Pembicara utamanya adalah seorang wanita yang kisahnya telah menjadi legenda urban di dunia bisnis. Sari Anindita berdiri di podium, tampak bersahaja namun memancarkan wibawa yang luar biasa dalam balutan busana tenun modern. Di layar di belakangnya tidak ada logo perusahaan, hanya kutipan sederhana. Karakter lebih keras bicaranya daripada ijazah. Selamat siang, para calon pemimpin bangsa, sapa Sari. Suaranya yang tenang menggema di seluruh ruangan. Banyak orang bertanya pada saya, apa rahasia sukses saya? Apakah ada formula ajaib? Atau strategi bisnis yang tidak pernah saya ungkapkan? Jawabannya lebih sederhana dari itu. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu para mahasiswa yang mendengarkan dengan saksama. Rahasia saya hanya satu. Saya tidak pernah membiarkan pendapat orang lain tentang masa lalu saya mendefinisikan masa depan saya. Dulu, lanjutnya, ada yang berkata pada saya bahwa saya tidak akan bisa menjadi apa-apa karena latar belakang pendidikan saya yang rendah. Hinaan itu bisa saja menjadi batu yang menenggelamkan saya. Tapi saya memilih untuk menjadikannya batu pijakan. Saya tidak bisa mengubah fakta bahwa saya hanya lulusan SD, tapi saya bisa membuktikan bahwa kerja keras, integritas, dan kemauan untuk terus belajar setiap hari adalah universitas kehidupan yang sesungguhnya. Maka hari ini, saya ingin berpesan pada Anda semua, terutama para wanita hebat di ruangan ini, kata Sari, suaranya sedikit meninggi penuh semangat. Gelar sarjana Anda adalah alat yang luar biasa. Manfaatkan itu. Tapi jangan pernah biarkan alat itu membuat Anda merasa lebih superior dari orang lain. Jangan pernah merendahkan mereka yang bekerja dengan tangan, karena seringkali tangan mereka lebih jujur daripada pikiran orang-orang yang merasa paling pintar. Ingat, pada akhirnya, pasar tidak akan bertanya apa gelarmu. Pasar akan bertanya, apa nilai yang bisa kamu berikan? Tepuk tangan membahana memenuhi auditorium. Setelah acara selesai, Sari dikerumuni oleh para mahasiswa yang ingin berfoto dan berterima kasih. Di antara kerumunan itu, beberapa anak muda dengan seragam alma mater yang sama mendekatinya dengan malu-malu. Mereka adalah angkatan pertama penerima beasiswa penuh dari Yayasan Juara Bangsa. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya menyalami Sari dengan mata berkaca-kaca, sebuah ucapan terima kasih yang lebih dalam dari kata-kata apapun. Sari tersenyum, menepuk pundak mereka satu persatu. Inilah kemenangan terbesarnya. Bukan menara gedung atau pundi-pundi uang, melainkan harapan yang bisa ia tanamkan pada generasi berikutnya. Di belahan lain kota, di sebuah pusat perbelanjaan kelas bawah yang ramai dan pengap, seorang wanita dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru kusam sedang mendorong troli berisi ember dan kain pel. Wajahnya yang dulu cantik dan terawat kini tampak lelah dan lebih tua dari usianya. Gurat-gurat kepahitan terukir jelas di sudut bibirnya. Rambutnya diikat asal-asalan di balik topi seragam. Dialah Rina. Setelah dipecat, reputasinya hancur total. Tidak ada satupun perusahaan korporat yang mau menerimanya. Ijazah S1 kebanggaannya menjadi tidak lebih dari selembar kertas tak berguna. Ia dan Bagas berpisah setahun yang lalu setelah pertengkaran hebat yang berakhir dengan saling usir dari kontrakan mereka yang menyedihkan. Terlilit utang dan tanpa keahlian lain selain pekerjaan kantoran, ia terpaksa mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan untuk bertahan hidup. Saat sedang membersihkan tumpahan minuman di lantai area Pujasari, matanya tanpa sengaja bertemu pandang dengan seorang wanita elegan yang sedang duduk makan bersama keluarganya. Wanita itu adalah Retno, Direktur Keuangan Sari. Retno tertegun sejenak,
Matanya melebar karena kaget mengenali Rina. Tidak ada cemoohan di mata Retno. Yang ada hanyalah keterkejutan dan sekilas rasa kasihan. Namun bagi Rina, tatapan itu terasa seperti tamparan paling keras. Dengan cepat ia membuang muka, mendorong trolinya dan bergegas pergi ke toilet, bersembunyi di dalam bilik yang pesing, menangisi nasibnya yang ironis. Wanita yang dulu menghina pekerjaan, dapur, kini harus membersihkan sisa-sisa makanan orang lain untuk menyambung hidup. Sementara itu, ratusan kilometer dari gemerlap ibu kota, di sebuah kota kecil yang berdebu, nasib Bagas tidak lebih baik. Ia akhirnya dipecat dari pekerjaannya beberapa bulan setelah Rina. Performanya yang terus menurun menjadi alasan yang tidak bisa lagi ditolerir. Malu dan dikejar penagih utang kartu kredit, ia melarikan diri kembali ke kampung halamannya. Tanpa koneksi dan keahlian spesifik di kota kecil itu, ia terpaksa bekerja sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan ruko. Siang itu, di tengah istirahat yang terik, ia duduk di sebuah warung kopi reot di seberang proyek. Keringat membasahi kaosnya yang lusuh. Tangannya kapalan dan kotor oleh semen. Di televisi butut milik pemilik warung, sebuah program berita siang menayangkan liputan tentang Anugerah Wirausaha Wanita Indonesia. Dan di layar itu, muncullah wajah Sari. Ia tampak anggun menerima piala penghargaan dari seorang menteri, tersenyum cerah ke arah kamera. Di bawah namanya tertera tulisan, Sari Anindita, CEO Ayam Juara Group. Bagas hanya bisa menatap layar televisi itu dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi penyesalan yang meluap-luap. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang dingin. Ia melihat wanita di layar itu. Wanita yang pernah tidur di sampingnya. Wanita yang pernah ia hina dan hianati. Kini wanita itu berada di puncak dunia. Sementara ia berada di dasar jurang yang paling dalam. Ia mengangkat cangkir kopi dinginnya dengan tangan yang gemetar, menertawakan kebodohannya sendiri dalam diam. Hidup memang telah menuliskan babak akhirnya. Sari, yang dinilai dari masa lalunya, berhasil membangun masa depan yang cemerlang untuk dirinya dan ribuan orang lainnya. Bagas dan Rina, yang menilai orang lain dari status dan penampilan yang dangkal, kini terperangkap dalam takdir yang mereka ciptakan sendiri dari kesombongan dan kebodohan mereka. Di menara kantornya yang tinggi, Sari menatap matahari terbenam di cakrawala kota. Ia tidak lagi memikirkan mereka berdua. Papan catur permainan hidupnya sudah lama ia bereskan, dan ia sudah memulai permainan baru yang jauh lebih besar dan bermakna. Dialah yang tertawa terakhir. Bukan tawa kemenangan yang mengejek, melainkan tawa kelegaan seorang jiwa yang telah menemukan kedamaian dan kebahagiaannya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling hakiki. 5 tahun setelah Sari Anindita menolak permohonan maaf mantan suaminya di ruang pertemuan yang dingin itu, peta kehidupan telah berubah secara drastis dan permanen. Nama, Ayam Juara, tidak lagi hanya sebuah merek, melainkan telah menjadi bagian dari leksikon nasional. Saham Ayam Juara Group, kini dengan kode emiten, Juara, menjadi salah satu saham blue chip paling diburu di lantai bursa. Menara Juara kini menjadi salah satu landmark di ibu kota, sebuah monumen kokoh dari baja dan kaca yang membuktikan bahwa fondasi paling kuat adalah kerja keras. Sari, di usianya yang kini memasuki awal 40-an, telah bertransformasi. Ia bukan lagi hanya seorang CEO yang tangguh, melainkan seorang negarawan di dunia bisnis. Ia sering diundang oleh pemerintah untuk menjadi penasihat dalam Komite Pengembangan UMKM Nasional dan menjadi pembicara utama di forum-forum ekonomi internasional. Namun, sorotan publik yang paling ia nikmati adalah yang berhubungan dengan Yayasan Juara Bangsa. Yayasan itu kini telah membiayai ribuan mahasiswa di seluruh negeri dan melahirkan ratusan wirausahawan baru dari program modal usaha untuk ibu rumah tangga. Salah satu momen paling membahagiakan baginya adalah ketika ia meresmikan sebuah rumah sakit ibu dan anak gratis di kampung halamannya, dibangun sepenuhnya dari dana pribadi dan keuntungan yayasan. Kehidupan pribadinya pun menemukan ketenangan yang selama ini ia dambakan. 2 tahun setelah perceraiannya, ia bertemu dengan Ardi, seorang arsitek bertangan dingin yang dikenal dengan desain-desainnya yang humanis dan ramah lingkungan. Mereka tidak bertemu di acara gala yang mewah, melainkan saat Ardi menjadi sukarlawan untuk merancang sebuah perpustakaan komunitas yang didanai oleh Yayasan Sari.
Ardi tidak terkesan dengan kekayaan Sari. Ia terpesona oleh ketajaman pikiran, kehangatan hati, dan ketangguhan semangat Sari. Ia mencintai Sari, sang wanita, bukan Sari sang konglomerat. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra bernama Banyu, yang kini berusia 2 tahun dan menjadi pusat dunia Sari di luar ruang rapat. Sari akhirnya memiliki apa yang selalu ia inginkan, sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi cinta, rasa hormat, dan kesetaraan. Di sudut lain takdir, kehidupan Rina adalah antitesis dari Sari. Setelah dipecat dan kehilangan segalanya, ia tidak pernah bisa bangkit kembali. Stigma sebagai pelakor gagal, yang ceritanya menjadi legenda di dunia korporat membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan kantoran lagi. Ia mencoba melamar di puluhan perusahaan, namun namanya seolah sudah masuk dalam daftar hitam tak tertulis. Kesombongannya terkikis oleh keputusasaan. Ia terpaksa bekerja serabutan, menjadi sales promosi di mall, lalu kasir di supermarket, dan terakhir menjadi pelayan di sebuah kedai kopi kecil. Kecantikannya yang dulu ia banggakan telah memudar, digantikan oleh gurat kelelahan dan kepahitan yang permanen. Ia hidup seorang diri di sebuah kamar kos sempit, terasing dari keluarganya yang malu akan perbuatannya. Setiap kali ia melihat iklan ayam juara di televisi atau melihat menara juara yang menjulang di kejauhan, hatinya terasa seperti diremas. Itu bukan lagi iri hati yang membara, melainkan hanya sebuah rasa sakit yang tumpul dan kronis, pengingat abadi akan kebodohannya. Bagas, sementara itu, terperangkap dalam penjara penyesalannya sendiri di kampung halamannya. Ia tidak pernah kembali ke ibu kota. Pekerjaan kasar sebagai kuli bangunan telah merusak tubuhnya yang tidak terbiasa kerja keras. Punggungnya sering sakit dan kulitnya menghitam terbakar matahari. Ia sempat mencoba menikahi seorang gadis desa, namun berita tentang masa lalunya yang kelam sebagai suami yang mencampakkan istri kaya raya menyebar dengan cepat di komunitas kecil itu, membuatnya menjadi bahan gunjingan. Pernikahan itu gagal bahkan sebelum dimulai. Ia kini bekerja sebagai penjaga malam di sebuah gudang tua, sebuah pekerjaan yang sepi dan membosankan, memberinya terlalu banyak waktu untuk merenung. Setiap malam, dalam kesunyian, ia dihantui oleh bayangan kehidupan yang pernah ia miliki. Rumah mewah, mobil nyaman, dan seorang istri yang ternyata adalah sebuah tambang emas yang ia buang begitu saja. Penyesalannya bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang kesempatan emas yang tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya.